Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita mau membahas sebuah kisah yang cukup penting bagi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ini adalah kisah dari seorang Tomanurung Rima Tajang, raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Bone itu sendiri. Lantas, seperti apa kisahnya? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan wawasan kepada kita semua. Oke? Pada waktu itu, waktu di mana kerajaan Bone belum terbentuk, sejatinya telah ada beberapa kelompok yang menghuni wilayah Bone. Kelompok-kelompok tersebut berkumpul karena berasal dari nenek moyang yang sama. Adapun kelompok-kelompok tersebut menamakan diri mereka dengan istilah Wanua. Setiap Wanua kala itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang diberi gelar Matoa Ulu Anang. Beberapa Wanua yang terbentuk kala itu antara lain Wanua Cenrana, Wanua Ujung, Tak Ponceng, Palaka, Macege, Tibojong, Taneteri Atang, Taneteri Awang, Cina, Salomeko, Awang Pone, Barebo, dan Lamuru. Beberapa dari Wanua tersebut mungkin masih akrab di telinga kita nama-namanya. Setiap Wanua kala itu memilih untuk mengisolasi dirinya ke dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Mereka cenderung tertutup dan menghindari kontak sosial dengan Wanua lain. Meski begitu, pada masa berikutnya, setiap Wanua ini mulai berhubungan satu sama lain dikarenakan faktor kebutuhan. Sayangnya, hubungan tersebut tidak berjalan dengan mulus. Alhasil, beberapa Wanua kerap kali saling bertengkar dan terkena konflik satu sama lain, menjadikan suasana kala itu dipenuhi oleh kekacauan dan kekerasan. Masa kekacauan ini, kalau dalam lontara disebut juga dengan istilah si Andre Bale, yang apabila kita artikan adalah masa di mana manusia saling terkam-menerkam layaknya ikan-ikan di laut. Pada masa ini, kekacauan terjadi di mana-mana. Yang kuat menyerang yang lemah, dan yang lemah tertindas tanpa ada pertolongan. Pada masa itu, tidak ada yang namanya keadilan. Hukum alam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku di situ. Pada titik kekacauan ini, orang-orang mulai mendambakan sosok pemimpin yang bisa menengahi masalah ini. Masyarakat mendambakan sosok panutan yang bisa membawa kedamaian di tanah Bone ini. Hingga pada suatu ketika, cuaca sedang buruk-buruknya. Hujan deras tiada henti. Gemuruh petir sambung menyambung tanpa jeda. Orang-orang dilanda kepanikan. Sebelum akhirnya mereka menyaksikan ada seseorang yang tengah berjalan mendekati mereka. Orang itu berpakaian serba putih. Alhasil, orang itu bertemu dengan para pemimpin Wanua. Orang itu awalnya dianggap sebagai sosok yang akan memimpin mereka semua. Namun ternyata bukan. Pria berpakaian putih itu hanyalah pengantar. Dia kemudian menyuruh para pemimpin Wanua itu untuk mengikutinya. Mereka pun menuju ke atas sebuah bukit. Di atas bukit nampaklah seseorang yang sedang duduk di atas sebuah batu besar. Sosok itu berpakaian kuning keemasan. Di belakangnya terdapat 3 orang lagi yang berpakaian sama, yang berdiri sambil memayungi tuannya ini. Dan sosok itulah Tomanurung yang sebenarnya. Akhirnya, para ketua Wanua tadi menemui sang Tomanurung ini. Terjadilah kesepakatan di antara mereka. "Tidakkah engkau berdua hati? Tidakkah engkau akan ingkar?" tanya Tomanurung tersebut. "Anginlah engkau, kami daun kayu. Kemana engkau berhembus, ke sana kami terbawa. Kehendakmu kepada kami, titahmu yang jadi."
Engkau menyeru, kami pergi. Engkau meminta, kami memberi. Engkau memanggil, kami menyahut. Walaupun anak dan istri kami sekalipun, jika engkau tak menyukainya, kami pun tak menyukainya. Akan tetapi, tuntunlah kami ke arah ketentraman. Engkau menjaga kami menuju kemakmuran. Engkau menyelimuti kami, agar kami tak kedinginan. Demikian jawab para tetua tersebut. Alhasil, dari sini lahirlah sebuah perjanjian. Terbentuk pula 7 wanua yang disebut juga dengan nama Kawerang Tanabone. Tomanurung tersebut bernama Mata Silompoe. Dia kemudian dinobatkan sebagai Arum Pone pertama, alias Raja Bone pertama. Bersama dengan 7 ketua wanua tadi, mereka berhasil memimpin Bone ke arah yang lebih baik, menjudahi pertikaian dan mendamaikan masing-masing pihak, menyatukannya ke dalam satu payung kepemimpinan. Arum Pone ini kemudian menikah dengan seorang Tomanurung Ritiro. Dari pernikahan itu lahirlah 1 orang putra dan 5 orang putri. Kerajaan Bone pun mulai menjalankan pemerintahannya. Segala hal mereka lakukan. Mereka memperluas wilayah, menjalin keakraban dengan kelompok lain, hingga merencanakan segala kebutuhan dari makanan, pakaian, hingga rumah-rumah. Arum Pone yang pertama ini diperkirakan memimpin selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Beliau berjasa membawa kemajuan bagi rakyat Bone. Beliau sempat berwasiat untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada anak laki-lakinya yang bernama La Umase Tolawa. Setelah menyerahkan wasiat tersebut, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh petir yang menyambar silih berganti. Usai gemuruh, nampaklah sang Arum Pone ini bersama dengan istrinya telah meninggal dunia. Keduanya wafat dalam waktu yang nyaris bersamaan. Dan semenjak itu, kerajaan Bone terus berdiri dengan pemimpin yang berganti-ganti dari waktu ke waktu. Dalam perkembangannya, kita ketahui bersama bahwa kerajaan Bone menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone dianggap mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Arung Palaka, yang kala itu berhasil membebaskan Bone dari tekanan Goa. Kerajaan Bone hingga saat ini tinggal menjadi kenangan saja. Raja terakhir Bone bernama Lapa Benteng Petalawa telah lama wafat di tahun 1951 yang lalu. Dan teman-teman, itulah tadi kisah Tomanurung dari kerajaan Bone. Apakah saya harus membahas kisah Tomanurung dari kerajaan-kerajaan lain juga? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.